back to my YouTube channel Desi Cahyani Lari. So guys, welcome to Dekala Squad and salam KB, kece, edukatif, beauty, dan inspiratif. Nah, sudah saatnya nih aku sekarang bakal ngambil tema edukatif. Jadi bagi kalian yang sedang mempersiapkan diri untuk ikut SBMPTN UTBK tahun 2020. Nah, jadi video ini benar-benar bermanfaat banget bagi kalian yang karena sebentar lagi akan mengikuti UTBK tapi belum punya kesiapan yang matang atau masih bingung mulai dari mana. Oke, jadi sebelum ke videonya, seperti biasa kalau kalian baru pertama kali mampir di channel aku, jangan lupa untuk subscribe guys dan share video ini ke seluruh sosial media kalian. Oke, langsung saja kita mulai. Nah guys, jadi UTBK SBMPTN tahun 2020 ini bakal dilaksanakan pada bulan Juni nanti guys. Maka dari itu bagi kalian nih harus matang banget mempersiapkan diri agar siap untuk menghadapi soal-soal yang ada. Nah, untuk tahun ini karena kita kena pandemi corona, jadi soalnya itu hanya soal TPS, jadi tes potensi skolastik. Nah, jadi banyak di luar sana siswa-siswa ataupun para anak muda yang akan mengikuti SBMPTN ini masih belum siap atau masih kurang mapan dalam menghadapi soal-soal karena masih bingung mau mulai dari mana. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngasih langkah strategi untuk menghadapi UTBK tahun 2020. Oke? Jadi kalian harus simak. Cuma 6 aja guys. Jadi aku harap kalian semua yang nonton video ini melakukan 6 langkah strategis ini guys untuk mendapatkan nilai yang besar pada saat UTBK nanti. Karena UTBK tahun 2020 ini berbeda dari tahun sebelumnya, dimana tahun sebelumnya itu kalian bisa memperkirakan dengan nilai yang kalian dapat dengan universitas yang cocok dengan nilai kalian. Tapi di tahun ini kalian harus mencapai nilai setinggi-tingginya untuk mendapatkan universitas yang kalian dambakan. Jadi kalian harus benar-benar belajar dan kalian bisa menerapkan 6 langkah strategis ini dalam proses pembelajaran kalian supaya kalian mendapatkan nilai yang tinggi. Oke? Langkah pertama dari langkah strategis ini adalah kalian patut mencoba soal-soal dari tahun sebelumnya guys. Jadi soal-soal UTBK dari tahun-tahun sebelumnya, baik itu dari 2019, 2018, 2017 ataupun tahun sebelumnya lah. Jadi kalian kumpulkan itu lalu kalian latih diri kalian. Nah, tujuannya adalah untuk melihat seberapa siapkah diri kalian terhadap soal-soal yang nanti bakal kalian hadapi. Langkah strategis yang kedua adalah kalian harus mengevaluasi dari kesiapan diri kalian guys. Caranya bagaimana? Nah, tadi kan di langkah pertama kita sudah mengerjakan soal-soal UTBK tahun sebelumnya. Nah, setelah itu kalian cek apakah jawaban kalian itu benar atau salah. Kemudian kalian bisa memprediksi nilai yang kalian dapat. Nah, setelah kalian itu melakukan latihan soal-soal yang tadi, pasti di dalam benak kalian akan terbayang bagaimana susahnya soal-soal UTBK, atau mungkin kalian menganggap itu adalah hal yang mudah. Tapi jangan pernah sombong guys, atau jangan pernah kepedean karena soal-soal UTBK itu banyak yang mengecoh. Jadi kalian harus lebih teliti. nah, caranya saat kalian cross check itu di soal pembahasan, kalian benar-benar pahami konsepnya, kemudian kalian ubah atau variasikan lagi soal-soalnya. Jadi kalian itu lebih siap lagi untuk menghadapi soal-soal UTBK di tahun 2020. Oke guys? Next, langkah ketiga guys. Nah, jadi di sini aku mau ngasih tahu kalian bahwa kalian itu harus memiliki prinsip task oriented, jangan time oriented. Nah, jadi kalau time oriented itu kalian hanya berpacu berapa lama kalian belajar atau berapa jam kalian harus belajar dalam sehari. Tetapi kalau task oriented adalah berapa materi yang kalian dapatkan, yang kalian pelajari dalam satu hari. Jadi itu lebih bagus daripada time oriented karena mengingat waktu kita lagi sedikit. Dan kalau dihitung-hitung April, Mei, Juni, lagi 2 bulan guys, kalian bakal menghadapi UTBK tahun
tahun 2020. Oke, next, langkah selanjutnya nih, langkah yang keempat. Jadi kalian wajib banget membuat yang namanya target mingguan, guys. Jadi setiap minggunya kalian itu memiliki target. Nah, karena tadi aku nyuruh kalian untuk memiliki prinsip task oriented, jadi kalian itu harus menargetkan berapa topik yang harus kalian pelajari dalam satu hari, atau berapa topik yang harus kalian pelajari dalam satu minggu. Nah, kalau kita itu bermain prinsip time oriented, misalnya ya, kalian itu memiliki target sehari harus belajar 3 jam. Nah, dalam waktu 3 jam itu mungkin hanya kita belajar satu topik aja. Jadi kan kayak ya keteteran nantinya. Jadi seminggu itu cuma 20 jam kita dapat belajar, dan 20 jam itu mungkin kita hanya mendapat 3 buah topik. Nah, jadi dengan time oriented itu aku rasa nanti saat kita mendekati ujian UTBK itu kalian bakal keteteran karena semua topik kalian belum pelajari. Tapi kalau kalian itu menggunakan prinsip task oriented, kalian itu bakal nggak keteteran karena kalian sudah menargetkan seminggu harus dapat misalnya 6 topik, atau seminggu harus dapat 5 topik lah minimal ya. Jadi kalian saat menghadapi UTBK, kalian sudah nggak berpikiran ini aku belum pelajari, topik ini aku belum pelajari, karena kalian sudah menargetkan seminggu itu 6 topik. Jadi nggak ada topik yang belum dipelajari. Langkah kelima, guys, yaitu kalian wajib banget ikut yang namanya tryout. Nah, jadi nanti atau besok aku bakal ngasih tahu ke kalian tempat-tempat untuk tryout gratis dan secara cuma-cuma, guys. Jadi kalian bisa ikutin itu. Nah, tujuannya untuk ikut tryout untuk melihat seberapa persen kesiapan kalian. Nah, tadi kan aku udah suruh tuh kalian untuk latihan soal di rumah dari tahun-tahun sebelumnya, kemudian evaluasi, kemudian menggunakan prinsip task oriented, dan sudah pasti sudah punya topik-topik yang kalian siapkan. Nah, untuk mengujinya seberapa persen kalian siap untuk menghadapi UTBK tahun 2020, ya dengan kalian mengikuti tryout yang diadakan di internet ataupun di situs-situs ternama. Nah, jadi besok aku bakal share deh ke kalian situs-situs yang memberikan tryout secara gratis, oke? Nah guys, sekarang kita beranjak ke langkah strategis yang terakhir, yaitu kalian wajib banget yang namanya mengevaluasi kelemahan dari diri kalian. Nah, tadi di poin kelima kan aku nyuruh kalian untuk sering ikut tryout yang diadakan di internet ataupun di situs-situs ternama. Nah, dari hasil tryout itu kalian bisa lihat nih di soal yang mana kalian lemah atau kurang. Nah, jadi dengan adanya soal itu kalian bisa cari materinya lagi, kemudian kalian perdalam lagi, dan kalian coba untuk memvariasikan soal tersebut. Nah, jadi dengan kalian itu sering berlatih dari soal-soal yang sudah divariasi, itu akan membuat kalian lebih semangat dan lebih bisa untuk menghadapi UTBK tahun 2020 nanti. Nah, jadi kalau kalian ketemu lagi soal seperti itu dengan sudah divariasi, kalian bakal dengan mudah untuk menjawabnya dan nilai kalian pasti besar, oke? Jadi semangat guys. So guys, jadi sekian dulu video hari ini tentang langkah strategis UTBK tahun 2020 yang mampu membuat nilai kalian semakin besar dan mampu mendapatkan universitas dambaan kalian. Jadi kalian terapkan 6 langkah strategis ini dan aku yakin kalian pasti mendapatkan universitas yang kalian dambakan. Dan jangan pernah untuk berhenti berdoa, karena walaupun kalian berusaha tanpa doa itu percuma, tapi kalau kalian doa tanpa usaha juga percuma. Jadi lakukan berdoa dan berusaha, oke? See you next video, dan besok aku bakal share ke kalian situs-situs yang memberikan tryout gratis, oke? See you next video, jangan lupa subscribe dan share video ini ke seluruh sosial media kalian, oke?